Studi kasus aksi nyata. Minggu ini di Pendidikan Guru Penggerak, saya sedang mempelajari modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Waktu yang bersamaan, di sekolah sedang ada kegiatan penilaian akhir untuk siswa kelas 9 SMP, penetapan nilai oleh masing-masing guru mata pelajaran untuk rapor dan ijazah. Sering terjadi dan banyak dari guru mata pelajaran yang memberikan dan menetapkan nilai kepada muridnya di bawah standar KBM, ketuntasan belajar minimum. Hal tersebut menjadi suatu dilema etika, benar versus benar, yaitu memberikan nilai apa adanya sesuai prosedur penilaian baku atau mengkonversi dan menyesuaikannya dengan kebutuhan penilaian yang ada. Silakan Pak Samita dulu. Ini Pak Didi mau menyerahkan hasil belajar dari anak-anak kelas 9. Ini semoga dilihat. Oh, silakan diberikan ke petugas di rapor. Pak, ini kok masih banyak yang nilainya di bawah KBM ya? Ya, memang kenyataannya seperti itu. Harus bagaimana lagi? Pak Didin, bagaimana nih enaknya tentang nilai ini? Soalnya ini di bawah KBM, jadi anak-anak ini masih belum tuntas belajarnya. Oh, begitu ya, Bu. Silakan Pak Didin kondisikan, yang pasti nilai siswa ini bisa sesuai dengan yang ada di KTSP. Terima kasih, silakan. Ya, begini Pak Samita, memang benar. Ya, Pak Samita sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Artinya sudah menilai hasil belajar siswa, membuat nilai untuk di raport yang nantinya akan di-upload oleh operator di raport. Namun yang Pak Samita setorkan itu nilainya masih di bawah KBM. Artinya siswa ini belum tuntas pembelajarannya dan akan bermasalah, baik itu orang tua, siswa, kemudian institusi sekolah. Nah, sebaiknya kenapa tidak kemudian nilai ini dikonversi? Artinya karena hasil ujian ini tidak berdiri sendiri, Pak Samita sendiri yang mengetahui keseharian proses pembelajaran. Nah, bisa diambil dari situ. Ya, sehingga nanti nilai tersebut berada di atas KBM. Ya. Jadi setelah ada penjelasan dari Pak Didin, kami dari pihak guru pengajar mapel tersebut meminta saran kepada Pak Didin yang terbaik itu bagaimana demi kelancaran instansi sekolah, kelancaran anak-anak, dan kelancaran untuk jenjang seterusnya itu bagaimana? Begini, baik, terima kasih Pak Samita. Jadi memang sekarang ini saya sedang mempelajari modul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, mari kita sharingkan. Sepertinya kita ini menghadapi suatu dilema etika. Ketika Pak Samita memberikan nilai di bawah standar KBM, memang benar adanya kemampuan siswa seperti itu. Tapi di sisi lain, itu akan berdampak buruk bagi institusi sekolah maupun siswa ke depannya. Nah, jadi mari kita uji mana yang terbaik untuk kita ambil. Yang pertama, kita harus mengenali nilai-nilai yang bertentangan pada kasus ini. Ya, di satu sisi
Pasamita sudah sesuai aturan menilai hasil belajar siswa. Tapi di sisi lain, Pasamita harus mengkonversi nilai tersebut menjadi di atas KBM. Kemudian yang kedua, dari keputusan yang diambil, siapa yang terlibat? Tentu nilai ini akan berdampak pada siswa, pada orang tua, pada institusi sekolah, pada operator e-raport. Kemudian yang ketiga, fakta-fakta apa yang ada dan relevan bahwa ke depan siswa akan melanjutkan. Tentu tidak mungkin nilai yang dicantumkan itu di bawah standar KBM. Dan tentunya hasil ujian bukan satu-satunya penentu. Ada yang lebih menentukan peranannya, yaitu proses keseharian di dalam belajar. Karena tentunya siswa itu beragam dan potensinya beragam. Kemudian kita uji keputusan kita benar atau salah. Uji legal, uji regulasi. Uji legal artinya bahwa pekerjaan ini memberikan nilai kepada siswa, itu memang kewenangannya guru. Kemudian uji regulasi, dan tentunya tidak bertentangan memang adanya seperti itu. Iya. Tetapi kita juga bisa mengubah nilai tersebut berdasarkan pertimbangan proses belajar keseharian. Kemudian uji institusi. Misalkan kita ambil keputusan yang di bawah standar KBM apa adanya, maka tentunya ini akan berdampak pada institusi kita. Berdampaknya tentunya buruk. Kemudian uji publikasi. Ketika nilai ini misalkan dipublikasikan, ditampilkan di e-raport, apa yang terjadi? Berarti siswa ini belum tuntas pembelajarannya, dan ini menghambat pembelajaran lanjutan untuk siswa ke depannya. Kemudian uji panutan idola. Nah, misalkan yang diidolakan oleh Pasamita akan seperti apa mengambil keputusan dalam memberikan nilai akhir kepada siswa. Kemudian yang kelima, paradigma. Tadi saya sudah jelaskan bahwa paradigma yang diambil adalah jangka pendek atau jangka panjang. Untuk jangka pendek, mungkin nilai diberikan apa adanya, itu jangka pendek. Tapi jangka panjangnya, ya kan, kita butuh yang jangka panjangnya. Ke depan siswa membutuhkan nilai yang bagus untuk pendidikan lanjutan. Begitu. Yang keenam, menguji prinsip resolusi, bahwa apa yang kita ambil ini sudah berdasarkan prinsip. Ya. Tidak salah ketika misalkan mengubah nilai karena pertimbangan keseharian, proses pembelajaran sudah dilakukan. Berprinsip bahwa mungkin saja ke depannya anak ini akan terlatih, akan mahir. Ya. Kemudian kita juga berprinsip pada rasa peduli terhadap anak, ya, terhadap murid. Kedepannya tentu pembelajarannya harus berlanjut. Kemudian kita juga tidak harus memilih di antara pilihan keduanya, tidak hanya memilih satu dan meninggalkan yang satunya. Kita bisa menentukan pilihan jalan ketiga istilahnya. Nah, jadi satu sisi memberikan nilai yang di atas KBM, tapi di sisi lain ini adalah PR bagi guru tersebut, ya, bahwa anak tersebut masih harus meningkatkan pembelajarannya. Nah, dari uji pengambilan keputusan ini, kita membuat keputusan bahwa kita harus memberikan nilai di atas KBM, ya, sebagai rasa peduli, sebagai jangka panjang kebutuhan murid. Nanti hasilnya kita lihat lagi keputusan dan kita represikan. Jadi mohon nilai ini nanti dikonversikan saja ke nilai di atas KBM. Begitu Pasamita. Betul.
tidak akan berubah nilai yang sebenarnya dengan nilai keseharian atau dengan nilai yang lain. Ya, jadi ini sifatnya bukan instruksi ya, tapi kita itu sharing dan diskusi dan hasilnya seperti itu. Terima kasih Pak Samita. Sama-sama. Artikel model jurnal refleksi 4P. Peristiwa. Saya telah melaksanakan aksi nyata pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu pengambilan suatu keputusan tentang guru yang masih memberikan nilai kepada muridnya di bawah standar KBM, ketuntasan belajar minimum. Hal tersebut sering terjadi saat guru diminta untuk menyetorkan nilai hasil belajar untuk dimasukkan ke e-rapor sebagai laporan hasil akhir belajar murid setiap semester. Dan nilai yang disetorkan, banyak murid yang diberikan nilai di bawah standar KBM. Hal itu akan banyak merepotkan dan berdampak buruk bagi murid, orang tua, operator e-rapor, waka kurikulum, kepala sekolah, dan institusi sekolah ke depannya. Guru sering beralasan bahwa dalam menetapkan nilai untuk murid dengan hasil di bawah standar KBM itu sudah sesuai dengan aturan dalam menetapkannya dengan berpedoman pada penilaian. Saya mengambil aksi nyata di modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan studi kasus ini atas keprihatinan, karena sebenarnya yang dilakukan guru memberikan nilai di bawah standar KBM telah memberikan cerminan guru tersebut gagal dalam menjalankan tugas pokoknya, yaitu 7M: merencanakan, melaksanakan, membimbing, melatih, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi. Kenapa dikatakan guru tersebut gagal? Karena kembali lagi, sebelum menilai, hal-hal yang dijalankan dalam merencanakan, melaksanakan, membimbing, melatih, dan mengarahkan dalam proses pembelajaran, yang melakukannya tersebut adalah guru yang bersangkutan. Harusnya ia melakukannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, mengingat murid mempunyai profil, kesiapan, dan minat yang beragam, sehingga haruslah diakomodir dan dipertimbangkan dalam berlangsungnya proses pembelajaran, sehingga setiap tujuan pembelajaran siswa dapat mencapainya melalui diferensiasi konten, proses, dan produk. Dan penilaian pun akan bersifat elastis dan dinamis, menyesuaikan pada kemampuan murid yang beragam. Poin pentingnya adalah siswa dapat memperoleh pengalaman belajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Hasil dari aksi nyata yang saya lakukan ini telah berhasil memberikan pemahaman kepada rekan sejawat dalam komunitas praktisi di sekolah, bahwa memang betul nilai yang diberikan di bawah standar KBM adalah cerminan kegagalan guru menjalankan tugas pokoknya, sehingga para guru menyadari keadaan tersebut harus diantisipasi saat sedang berlangsungnya proses pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi. 2. Perasaan. Setelah saya melaksanakan aksi nyata, saya merasa senang karena dapat mentransfer atau membagikan praktik baik dari apa yang sudah saya dapatkan dari hasil mempelajari modul ini, yaitu pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran kepada rekan sejawat sebagai komunitas praktisi di sekolah. 3. Pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapat dari praktik aksi nyata ini, bahwa ternyata kemampuan mengambil suatu keputusan itu bisa terampil atau mahir apabila kita sudah mencoba dan terus mempraktikkan dari pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Jadi, kemahiran atau keterampilan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran erat kaitannya dengan pengalaman dan jam terbang. Belajar dari kegagalan atas keputusan yang sudah dibuat membantu kita mendapatkan kewaspadaan pada praktik pengambilan keputusan selanjutnya, dan dari keberhasilan kita bisa belajar hal-hal positif dan penting untuk dipertahankan. 4. Penerapan ke depan. Tindak lanjut dari praktik aksi nyata ini, ke depan saya akan terus mempraktikkan pengetahuan yang sudah saya dapatkan pada modul ini, yaitu tentang dilema etika dan bujukan moral dalam pengambilan sebuah keputusan.
berdiskusi, berbagi dengan rekan sejawat tentang pengetahuan dan pengalaman dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, merefleksikan dan mengevaluasi hasil-hasil keputusan yang sudah dibuat sebagai bahan pelajaran dan perbaikan ke depannya.